Saya izin untuk record dan share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di judul pembahasan kita kali ini itu ada masalah dalam regresi dan m- pengujian regresi ini sama seperti pertemuan kemarin, pertemuan kedua tentang regresi juga, tapi yang menjadi pembedanya adalah di sini kita menggunakan data skala Likert. Nah, jadi data skala Likert di sini yang dimaksud adalah data yang kita ambil atau data yang kita dapatkan, bentuk datanya itu angka dan mempunyai tingkatan seperti 5 artinya sangat baik sampai dengan 1 yang artinya sangat tidak baik. Nah, data-data seperti ini biasanya bisa kita dapatkan dengan cara menyebar angket atau menyebar kuesioner yang akan diisikan oleh responden. Nah, umumnya misalnya seperti ini ya teman-teman, kita mempunyai pernyataan-pernyataan yang mewakili suatu variabel. Nah, kita ada contohnya dulu. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada contoh dari hasil pengujian dari skala Likert untuk variabel X1, X2, dan variabel Y. Nah, di sini ada 9 pernyataan yang mewakili variabel X1, ada 10 pernyataan yang mewakili variabel X2, dan ada 8 pernyataan yang mewakili variabel Y. Oke, jadi kalau dari Google Form itu biasanya kita dapat datanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi angka sesuai dengan kategorinya. Di sini kita bisa pakai rumus if, yang mana dari data kasar atau data yang kita peroleh dari Google Form ini, kita ubah apabila nilai A3-nya itu tulisannya sangat setuju, maka value-nya 5. Tapi kalau tidak, kan if false, tapi kita masukkan lagi rumus if, kalau dia setuju artinya 4, kalau dia netral artinya 3, tidak setuju artinya 2, dan selain itu diberi nilai 1, atau yang sudah pasti jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nah, kita sudah mempunyai semua datanya ini. Untuk masing-masing variabel dan pernyataannya, kita juga harus bikin variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Nah, ini kita tinggal sum aja nilainya dari variabel X1. Itu dari A1 sampai I1 tuh yang sini kita sum. Ini kita sum. Kemudian untuk X2-nya juga untuk responden pertama. Dan variabelnya juga untuk responden pertama. Semuanya kita sum. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Di sini kalau kita lihat, kita memiliki 72 dikurangin 2, berarti kita ada 70 responden ya teman-teman. Kita memiliki 70 responden, atau jumlah sampel kita sebanyak 70 data. Oke, nah jadi sebelum itu, di sini kita harus buat dulu distribusi frekuensinya. Sebenarnya ini nggak wajib, cuman ada beberapa dosen yang memang meminta untuk pengujian distribusi data ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke sana, ini saya hapus dulu karena nanti akan dimunculin juga. Kita isikan dulu variabel view-nya di sini, X1.1 sampai dengan X1.9, X2.1 sampai X2.10, dan X1 sampai dengan Y1 sampai dengan Y8 itu jadi Y. Kita bikin X1, X2, X3, dan Y-nya juga. Di sini kita tinggal copy paste aja. Kita copy paste, lalu bisa diekspor juga dari data yang kita punya di Excel. Nah, ini kita tinggal klik Analyze, Descriptive Statistic, kita masuk ke Frequencies, dan kita masukkan semua variabelnya. Ini untuk distribusi frekuensi ya. Kecuali X1, X2, dan Y tadi ini nggak usah dimasuk, cukup sampai Y8 aja. Nah, di sini kita kan bisa lihat ya teman-teman. Ini kita cuma ambil contoh sedikit aja ya, karena kalau kita bahas semuanya dari distribusi frekuensi ini akan memakan banyak waktu. Kita lihat yang X1.1 di sini, X1.1. Kalau kita lihat di tabel sebelah kiri, kita munculin ENOTE-nya dulu sebentar. Annotate-nya. Nah, kalau kita lihat tabel ini kan hanya ada yang valid 3, 4, dan 5. Berarti nomor X1.1 itu untuk yang sangat tidak setuju dan tidak setuju, atau poin 1 dan poin 2, itu nilainya 0. Sedangkan poin 3 itu netral, ada 5 orang, di sini frekuensinya 5. Kemudian poin 4-nya itu setuju, itu ada 51 orang di sini. Dan sangat setuju, ini nomor 5-nya ya teman-teman, sangat setuju ada 14 orang.
di sini. Jadi kita tuh menginputkan apa yang ada di data ini, kita pindahin ke tabel yang kita buat. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti untuk interpretasinya, kita tinggal buat main itemnya, itu dengan cara mengkalikan dengan value-nya. Jadi B1, B3 itu nilai dari ini, dikalikan dengan 1, ditambah dengan nilai dari tidak setuju dikalikan 2, ditambah nilai 5 dikalikan dengan 3, netral 3 skornya. Setuju ada 51 dikali 4, dan 14 dikali 55, kemudian dibagi total responden ada 70. Sehingga kita dapatkan untuk variabel X1.1 itu frekuensinya ada sebanyak rata-ratanya 4,13. Nah, ini kita isi semua untuk X1.1 sampai X1.9, dan kita rata-ratakan di indikator X1. Jadi rata-ratanya sebesar 4,15. Kemudian setelah itu kita lihat di bagian tabel ini. Sebelum itu kita harus tahu interval dulu. Karena observasi terbesar kurang observasi terkecil kita dan dibagi banyak kelas ada 5 itu sebesar 0,8. Jadi range-nya itu selisih dari 0,8. Setiap 0,8 pindah kategori. Rata-rata kita di 4,15, masuk di rentang tinggi, yang artinya responden setuju terhadap pernyataan dalam indikator 1. Kalau yang kedua ada 3,76, masuk ke range tinggi juga, tetap setuju dengan indikator 2, dan yang Y ada 4,22, itu masuk indikator sangat tinggi, yang artinya responden sangat setuju terhadap pernyataan di indikator 1. Nah, itu untuk melihat distribusi frekuensi, tapi hal ini tidak wajib dilakukan. Cuman ada diminta oleh beberapa dosen aja. Ada juga yang beberapa nggak perlu. Nah, selanjutnya, selain distribusi frekuensi, yang harus kita lakukan sebelum masuk ke uji asumsi klasik adalah kita akan melakukan uji prasyarat berupa validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kita masukkan yang mewakili X1 aja, jadi X1.1 sampai X1.9. Kita centang yang scale if item deleted, klik OK, akan muncul tabel di bawah. Yang ini, item total statistik dan reliability statistik, dua ini yang kita pakai untuk X1. Kemudian kita ulangin lagi. Ini semua kita kembalikan. Nah, kita masukin yang X2.1 sampai X2.10. Karena kita tidak klik reset, maka masih tercentang ya di sini teman-teman untuk scale if item deletednya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk X2-nya. Dan sekarang kita klik lagi Analyze, Scale, dan kita masukkan yang Y. Ada Y1 sampai dengan Y8. So, kita klik OK aja. Maka tabelnya muncul di sini ya teman-teman. Kita hanya pakai tabel reliability statistik dan item total statistiknya untuk ketiga variabel ini. Nah, sebelum kita masuk ke interpretasinya, kita harus hitung dulu besaran R tabelnya. R tabel ini untuk uji validitas. Jadi uji validitas itu gunanya untuk melihat apakah pernyataan-pernyataan yang kita buat itu valid atau enggak dalam mewakili suatu variabel. Nah, sedangkan yang untuk Ronsbach alpha ini kita pakai untuk melihat apakah hasil dari jawaban-jawaban responden yang kita dapat itu dapat dipercaya atau apakah dia reliable. Jadi kita harus hitung dulu nilai R tabel. Tahapannya yang pertama kita tahu jumlah sampel kita ada 70. Jumlah variabel kita ada 3, sehingga nilai DF itu 70 kurang 3 hasilnya 67. Nah, yang pertama kita harus cari tahu T tabelnya dulu dengan cara TINV buka kurung nilai alfa kita ada 0,05 sama dengan TINV 0,05 kemudian nilai DF. Nah, di sini kan nilainya jadi 1,99601. Sedangkan nilai dari R tabel bisa dari T tabel dibagi square root atau akar kuadrat dari nilai DF ditambah nilai T tabel yang dikuadratkan. Maka besarannya menjadi 0,23691. Nah, di sini sebenarnya sudah saya masukin juga untuk hasil ujinya. Nah, di sini kita lihat yang bagian ini, corrected item total correlation. Nah, ini kita bandingkan dengan nilai R tabel kita tadi. Nilai R tabel kita tadi kan 0,237. Nilai yang di bagian kolom corrected item total correlation-nya harus lebih besar daripada 0,237. Kalau lebih besar artinya pernyataannya dikatakan valid. Nah, kita lihat dulu untuk X1 semua valid, X2 juga semua valid, dan Y1 juga semua valid. Tapi gimana kalau misalnya ada yang nggak valid?
Kalau misalnya tiba-tiba di pernyataan Y6 ini tidak valid atau nilainya lebih kecil daripada 0,237, dia harus di take out, dikeluarkan, jadi nggak masuk ke dalam pembahasan. Lalu nanti untuk uji regresinya juga dia tidak dimasukkan, atau dia langsung dikeluarkan, dihapus. Nah, itu nanti mempengaruhi juga ke hasil ujinya. Jadi teman-teman sebelum melakukan uji regresi ada baiknya melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke yang reliabilitas, yang bagian Cronbach alpha-nya. Nah, di sini bisa dikatakan pernyataannya tuh sangat andal karena nilainya 0,824. Ini juga sangat andal karena 0,903 dan yang ketiga juga Y sangat andal karena nilainya 0,881. Nilainya kita bisa lihat di tabel sebelah kanan ini. Kalau nilainya di atas 0,8 sampai dengan 1, maka nilainya bisa dikatakan sangat andal atau sangat dapat dipercaya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk uji prasyarat, kalau kita pakai data skala Likert, itu ada dua dulu yang harus dilakukan pertama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah validitas dan reliabilitas ini selesai, baru bisa kita lanjut ke asumsi klasik. Di sini juga sudah ada, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja, nanti akan saya share juga. Nah, untuk uji asumsi klasik itu ada tiga, normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Tapi data yang kita pakai bukan lagi yang X1.1 sampai dengan Y8 ini enggak. Kita pakainya yang Y1, X1, X2, dan Y. Nah, oleh karena itu, di sini saya coba untuk close outputnya dulu biar nggak kebanyakan. Langsung aja kita coba satu kali running seperti pertemuan kemarin ya teman-teman. Jadi kita masuk regression, terus kita masuk ke linear. Nah, kita drag langsung ke bawah dependennya variabel Y. Pakai scale ya teman-teman. Kalau yang tadi pernyataannya pakai ordinal. Kalau yang sudah variabel X1, X2, dan Y, kita pakai yang scale. Nah, kemudian kita buka statistik, kita centang collinearity diagnostic, kemudian plots-nya kita masukin juga S-recit dan Z-pred. Kemudian kita klik continue, save and standardize residual untuk normalitas data. Oke, kita hanya lakukan 3 uji asumsi klasik karena data ini merupakan data panel dan bukan time series sehingga pengujian Durbin-Watson atau autokorelasi tidak perlu untuk dilakukan. Nah, di sini nilainya sudah didapatkan. Ini ada uji heterokedastisitas metode grafik. Kemudian di sini yang collinearity ini multikolinearitas. Dan kita langsung lanjutkan lagi karena sudah ada muncul variabel res underscore satunya. Kita klik analyze non-parametric test, masuk ke one sample KS, drag ke paling bawah, masukin standardized residual, klik OK. Maka nanti di bagian outputnya akan memunculkan hasil dari uji NPAR test atau uji one sample Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian normalitas data. Nah, ini udah saya copy, kita pindah aja ke PPT biar lebih jelas dalam menginterpretasikannya. Nah, di sini kita lihat nilai dari SIG-nya lebih besar daripada 0,05 atau nilai SIG-nya 0,503, maka dapat disimpulkan yang diterima adalah hipotesis 0 yang menyatakan data residual berdistribusi dengan normal. Karena distribusinya udah normal, kita masuk ke heterokedastisitas. Kita lihat untuk kriterianya titik sebaran data acak, iya, tidak membentuk pola, iya, menyebar di atas dan di bawah angka 0 juga iya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, kemudian kita lanjut ke multikolinearitas. Kita cukup bandingkan nilai tolerance dan VIF yang ada di kotak merah ini. Apabila nilai tolerance dan VIF-nya sesuai dengan kriteria, di mana nilai VIF harus lebih kecil daripada 10, dan nilai tolerance harus lebih besar daripada 0,1, maka dinyatakan tidak ada multikolinearitas. Kalau kita lihat, di sini toleransinya 0,955, udah lebih besar daripada 0,1, dan nilai VIF-nya 1,047 yang lebih kecil daripada 10. Berarti data kita tidak mengalami masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke model regresi dan uji hipotesis aja. Nah, kalau di sini kita lihat persamaan regresi itu kan adalah Y sama dengan A ditambah B1X ditambah B2X ya teman-teman. Nah, A ini merupakan nilai konstanta, sedangkan B merupakan nilai koefisien. Jadi nilai konstanta ini kita lihat bagian konstan nilainya sebesar 1,073. Ini maksudnya adalah ketika X1 dan X2 nilainya sama dengan 0, maka nilai Y itu konstan berada di 1,073. Seperti itu.
Sedangkan untuk X1 dan X2 di sini nilainya adalah 0,809 dan 0,066. Nilai itu merupakan nilai dari koefisien ya teman-teman. Jadi koefisien X1 besarnya 0,809 positif dan koefisien X2 besarnya adalah sebesar positif 0,066. Nah, positif di sini juga ada artinya yaitu dia itu hubungannya mengarah ke arah yang positif. Jadi artinya adalah kalau dia hubungan arahnya itu positif, maka ketika terjadi peningkatan di variabel X, otomatis si variabel Y-nya juga akan mengalami peningkatan karena dia itu searah kalau positif. Kalau X naik, maka Y ikut naik. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini itu ada tanda negatifnya, berarti kan ini akan berubah jadi negatif ya teman-teman. Kalau di dalam tabel yang negatif, maka di sini akan berubah jadi negatif. Kalau dia negatif, itu artinya ketika ada peningkatan variabel X, maka akan terjadi penurunan di variabel Y. Hasilnya akan menurun. Begitu juga sebaliknya, kalau semakin kecil X-nya atau semakin berkurang X-nya, maka Y-nya akan semakin meningkat. Nah, oleh karena yang kita dapat di sini adalah hasilnya berpengaruh positif, maka kita bisa katakan bahwa ketika mengalami peningkatan X1 sebesar satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,809. Nah, ketika kita mendapatkan variabel X2 itu mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,066. Jadi setiap peningkatan X1 sebesar satu satuan, naiknya sebesar koefisien. Kalau naiknya dua satuan, maka koefisiennya dikali dua. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk uji parsial, di sini kita sudah hitung nilai T-tabel ya teman-teman. Ada dua cara untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, yaitu dengan melihat T-tabel dan T-hitung atau juga dengan nilai sig. Nah, yang pertama kita lihat nilai T-hitung yang di koefisien ini T-hitung ya teman-teman. T-hitung X1 sebesar 12,910 dengan nilai sig sebesar 0,00. Nah, di sini kita bisa tahu kalau nilai T-tabelnya lebih besar dari nilai T-hitungnya lebih besar daripada T-tabel dan nilai sig lebih kecil daripada alfa. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hipotesis alternatif diterima dan dapat diinterpretasikan bahwa X1 berpengaruh secara positif signifikan terhadap Y. Nah, positifnya itu kita lihat dari nilai koefisiennya tadi. Nah, sebenarnya kita nggak usah membandingkan lewat T-tabel juga. Kita bisa langsung aja lihat nilai signya. Kalau signya lebih kecil daripada alfa, maka yang diterima adalah hipotesis alternatif. Seperti itu. Tapi dasar sig ini juga diperoleh dari perbandingan nilai T. Kalau X2 juga sama, kita lihat nilai T-tabelnya lebih besar daripada nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T-tabel, dan nilai signya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa dia berpengaruh secara signifikan ke arah positif. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kedua variabel tersebut digabung? Nah, jadi ketika kedua variabel tersebut digabung, kita bisa mengatakan pengaruh secara simultan. Jadi, kalau kita lihat nilai F hitungnya di sini sebesar 95,641, sedangkan F tabel kita 3,134 dengan nilai sig-nya sebesar 0,000. Di sini kita bisa bilang kalau yang diterima adalah hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y karena syaratnya sudah dipenuhi. Nah, tapi kita nggak tahu kan besar pengaruhnya itu sebesar apa, jadi kita perlu lagi melihat dari model summary-nya. Di sini kita lihat nilai R-square-nya itu sebesar 0,741 yang kalau kita ubah ke bagian percentage itu jadi 74,1%. Di mana 74,1% ini merupakan pengaruh dari gabungan variabel independen yaitu X1 dan X2 secara keseluruhan terhadap variabel Y. Nah, tapi di sini ternyata selebihnya 100% dikurangi 74,1%, masih ada 25,9% lagi variabel di luar penelitian ini yang ternyata mempengaruhi si variabel Y. Nah, jadi kita juga bisa bilang kalau penelitian kita ini bisa dikatakan 74% valid, 74,1% valid. Karena masih ada 25% variabel di luar penelitian kita yang ternyata berpengaruh terhadap si variabel Y.
Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang skala Likert. Jadi yang menjadi pembeda itu hanya yang di awal aja. Untuk input datanya semua sama. Yang membedakan dia pakainya ordinal. Kemudian ada uji validitas dan ada uji reliabilitas yang berfungsi untuk melihat apakah pernyataan-pernyataan setiap variabel itu valid atau atau hasil dari jawaban responden itu dapat dipercaya. Kalau validitas untuk ngecek apakah dia valid pernyataannya, kalau reliabilitas ini untuk ngecek hasil dari jawaban responden itu reliable atau dapat dipercaya atau enggak. Nah, untuk cara hitungnya kita perlu hitung nilai airtable. Ini nanti Excelnya juga akan saya bagiin kok ke teman-teman. Kemudian untuk interpretasinya kita lihat bagian corrected item total correlation dan untuk reliabilitas kita lihat di Cronbach alpha. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik, ada normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Ini kita review kilat aja ya teman-teman, karena tadi udah dipraktekin bareng-bareng. Nah, di sini untuk uji asumsi klasik, centang bagian colinarity diagnostic untuk multikolinaritas, S-resid scatter plot ini untuk heterokedastisitas, centang residual and standardized residualnya untuk normalitas. Nah, masuk lagi ke one sample KS ini untuk normalitas. Untuk hasilnya, tadi sudah kita interpretasikan secara bersama. Mungkin yang akan saya lebih tekankan lagi itu ke bagian persamaan regresinya. Di sini teman-teman harus benar-benar perhatiin arah pengaruhnya, dia positif atau negatif, karena itu berpengaruh terhadap pembahasan atau interpretasinya. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk pertemuan ketiga ini. Nanti untuk pertemuan keempat mungkin kita akan bahas yang lebih advance lagi. Kita masuk ke eh, apa ya? Oh, analisis jalur atau pathway. Jadi di sini kita ada variabel independen, variabel dependen. Nah, nanti kalau di pathway nanti kita ada ketambahan satu variabel lagi, yaitu variabel intervening atau variabel mediasi yang menjadi perantara variabel X1 terhadap pengaruhnya ke variabel Y. Jadi harus memerantarai suatu variabel. Nah, itu nanti untuk lihat pengaruhnya bisa kita ujikan dengan melakukan analisis jalur atau analisis pathway. Itu kita ketemu di pertemuan keempat ya nanti teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman saya izin untuk stop share screen. Kalau ada yang teman-teman kurang paham boleh bertanya, boleh lewat kolom chat atau aktifin mic juga nggak masalah. Tapi kalau memang teman-teman belum mau bertanya di sini, teman-teman boleh eh, chat personal juga nggak apa-apa, atau juga teman-teman mau tanya di grup juga nggak apa-apa. Nanti untuk PPT-nya dan file Excel-nya akan saya bagikan ke grup melalui Kak Nadira. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah join di pertemuan malam ini. Jangan live dulu sampai Kak Nadira ngirimin link presensi ya teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.